Ya, sebelum kita firman Tuhan, yang selalu mengasihi Kristus dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di mata Kristus kan luar Kau yang selalu ya, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Efesus 4 ayat 19-20. Ya, saya ulangi, Efesus 4 ayat 14 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sebab apa? Sebab itu katakan dan tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup bersekutu dengan Allah karena kebodohan yang di dalam mereka dan karena kebukian hati mereka. Perasaan mereka telah timbul sehingga mereka menyerahkan diri kepada nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemasan. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ya, tema yang saya ambil pada saat ini hidup baru. Dikatakan tentang hidup baru. Hidup baru adalah hidup di dalam Tuhan, meninggalkan perbuatan yang lama menuju terang kerajaan Allah. Dan yang bisa kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah nyata. Itulah arti dari hidup baru. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini saya akan memaparkan dua poin penting dalam buka saya. Yang pertama itu pada ayat 17, 18 dan 19. Di sini dinyatakan bahwa jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi hiduplah seperti orang yang mengenal Tuhan. Jadi, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di sini firman Tuhan mengajak kita, kalau kita lihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, saya contohkan macam Yusuf. Bagaimana Tuhan menampakkan dirinya kepada Yusuf ketika Yusuf tidur. Tuhan datang melalui mimpi Yusuf. Dan kalau kita dalam perjanjian baru itu, bagaimana Paulus, Tuhan sendiri yang menampakkan dirinya ketika Paulus mau menuju ke Damsyik. Jadi sini saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sih bertanya, kalau kita lihat sekarang, apakah Tuhan masih ada, atau apakah Tuhan menampakkan dirinya kepada kita? Tentunya sekarang kalau kita lihat, zaman sekarang itu sudah jarang Tuhan menampakkan dirinya kepada kita. Mengapa demikian? Apakah Tuhan itu jauh dari kita? Tentunya Tuhan itu tidak jauh dari kita, tetapi kita yang jauh dengan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namanya hidup baru meninggalkan kebiasaan kita yang dulu. Jadi saya di sini mau bertanya, apakah kita siap untuk sanggup untuk berjumpa dengan Tuhan? Tadi sudah saya katakan, saya contohkan Yusuf dan Paulus. Tuhan sendiri yang menampakkan dirinya kepada mereka, bagaimana kehidupan mereka, bagaimana Paulus bertobat seketika itu, ketika Tuhan menampakkan dirinya. Apakah kita sanggup macam Paulus? Itu kita jawab dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi kalau kita berbicara tentang hidup yang jauh dalam Tuhan, tentunya kalau kita pandang pada saat ini, kalau kita
berbuat dosa, kalau kita jauh dari hadapan Tuhan, pasti tentunya kita murah atau gampang dalam melakukannya. Kenapa? Karena berbuat dosa itu menyenangkan. Karena berbuat dosa itu murah sekali, menyenangkan hawa nafsu kita. Jadi di sini kita diajak untuk hidup dalam Kristus, hidup baru, hidup dilahirkan kembali. Kalau kita berbicara tentang orang yang tidak mengenal Kristus, sekali dia bertobat, dia akan sangat taat kepada Tuhan, sangat menampakkan dirinya kepada Tuhan, bahkan hidupnya akan hidup dan mati bagi Tuhan. Saya contohkan di sini sebagai penasihat Paulus sekali. Bagaimana dia pada awalnya dia seorang pengajar Kristen, tapi sekarang ketika ia bertobat kepada Tuhan, maka ia hidup dan matinya kepada Tuhan juga. Tetapi di sini kita bayangkan bagaimana perjuangan Paulus sehingga ia masuk ke dalam penjara. Itu karena ia ingin menyebarkan kabar dari Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi saya di sini mengajak saudara yang dikasih untuk membayangkan bagaimana betapa setianya Paulus kepada Tuhan itu. Setelah kita lihat kehidupan Paulus pada saat itu, setelah ia bertobat kepada Tuhan, tentunya dia melayani orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pada saat itu. Jadi saudara terkasih, ketika Paulus diketahui melayani dan mengabarkan firman Tuhan sehingga ia masuk dalam penjara. Meskipun dia masuk dalam penjara, tetapi ia tetap memberikan perdamaian, memberi dan menulis kitab atau Alkitab yang kita percaya sekarang ini. Saya contohkan di sini bagaimana pada saat itu Paulus masuk dalam penjara atau di dalam penjara, dia masih mengabarkan pemberitaan perdamaian kepada setiap orang pada perjanjian baru pada saat itu. Kita contohkan pada saat ini tentang kitab Filemon, tentang kisah Filemon pada saat itu. Ketika ada yang mempunyai budak satu, yaitu Onesimus, dan Onesimus salah mempergunakan sehingga ia mengambil kesempatan mencuri hak milik dari Filemon. Ketika pada saat itu Paulus ingin memberikan perdamaian kepada Filemon, dan pada saat itu juga si Filemon menerima dari perdamaian dari surat si Paulus kepadanya, sehingga mereka atau si Filemon menerima balik pekerjaannya si Onesimus itu. Bahkan kalau kita baca di dalamnya lagi, kalau kita lihat bahwa Paulus menyatakan bahwa kepada Filemon itu bahwa anggaplah si Onesimus itu sebagai saudara, bukan menjadi sebagai budak belaka. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada Filemon. Dan ayat 20 juga sini juga dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar kepada Kristus. Ayat ini juga menyatakan bahwa kita diajak untuk berlalang datang kepada Tuhan. Mengapa demikian? Kita buka dalam Galatia 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang hidup sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menyatakan atau menyadarkan kita bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Saya akan memberikan contoh bagaimana kita meminjam sesuatu kepada orang lain. Contohnya, kita meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan keadaan baik, kita pulangkan dengan keadaan baik. Itu juga diri kita, hidup kita. Bagaimana Tuhan itu mengasihi kita, bagaimana Tuhan itu memberikan hidup kita kepada kita dengan sempurna.
begitu juga lah kita memberikan juga kepada Tuhan dengan sempurna. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana cerita pelayanan murid Tuhan Yesus pada saat itu, sangatlah tidak ada kemanusiaan, sadis sekali bagaimana kehidupan mereka pada saat itu, sehingga sampai mereka mati pun mereka sengsara sekali, tidak nyaman ataupun mati terpaksa. Bagaimana mereka pada saat itu ada yang disalibkan dengan terbalik, ada yang ditarik dengan kuda. Bahkan pada saat itu mereka merasa bahwa mereka adalah udah dilahirkan kembali atau hidup baru di dalam Tuhan, dan mereka merasa hidup mereka itu milik Tuhan, dan mereka juga merasa dunia ini bukanlah kekal melainkan sementara. Di sini juga murid Tuhan Yesus itu sudah yakin dan percaya bahwa ia adalah diselamatkan oleh Yesus Kristus yang telah rela mati untuk kita, yang telah rela mati untuk dosa manusia. Jadi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini mengajak kita untuk datang berlari kepada Tuhan. Mengapa demikian? Kita harus yakini bahwa kita diselamatkan. Kita harus percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kita. Jadi, kalau kita berbicara dengan keselamatan, bukan berarti dengan perbuatan kita untuk menyelamatkan kita, tetapi melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, rela mati disalibkan untuk dosa manusia. Jadi kita buka dalam Efesus 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, ayat ini juga sudah jelas sekali bahwa oleh iman, oleh kepercayaan kita kepada Tuhan, oleh kepercayaan kita kepada Yesus yang telah mati demi kita, itulah maka kita akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Itulah mengapa saya mengajak saudara-saudara untuk hidup baru. Setelah datang kita kepada Tuhan dan menerima akhir hidup kita, maka kita akan memperoleh hidup kekal. Satu kunci yang kita pegang bahwa hidup kita di dunia ini adalah hidup sementara, mengikuti hawa nafsu kita. Itulah berarti kita harus datang kepada Tuhan, harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah dinamakan hidup baru atau dilahirkan kembali bersama-sama di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada saat ini kami dengarkan. Dengan Tuhan yang kami dengarkan dari bisa kami aplikasikan, bisa kami terima. Terima kasih Tuhan atas sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.